Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Fausta John Aro Telombanua. Saya dari Nias Desa Ono Zitolisawe. Saya sudah semester 4 dari jurusan Pendidikan Geografi, Bang. Nama saya Ririn, saya dari Riau, di Bagan Batu, Dusun Balai Islam. Saya mahasiswa semester 4. Nama saya itu Alfabes di Sembiring, Kak. Dari jurusan? Pendidikan Sejarah, Istanbul 2024. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Brastagi. Nama saya Gracia Febi Arroyo Simbolon dari Prodi Pendidikan Antropologi Istanbul 24. Dan saya Queen Natasha Bersembiring, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Istanbul 2024. Solidaritas yang saya rasakan di kampung sebenarnya tidak begitu terasa, cuman solidaritasnya itu baru terlihat ketika benar-benar ada yang mengalami kesusahan besar. Kesusahan atau ada pesta-pesta gitu? Iya, atau misalnya ada yang mengalami kecelakaan atau nasib sial, barulah di situ nampak. Tapi untuk kegiatan sehari-hari kayak kerja-kerja ringan, biasanya tidak terlalu mencolok. Karena pada dasarnya masyarakat di desa saya masih tetap punya sisi individualis. Kalau solidaritas yang saya rasakan di kota atau di kampung itu kan. Kalau di kota itu kuat ya Kak solidaritasnya. Kayak nanti ada acara-acara atau apa gitu kan. Pastinya kan ketemu gitu. Terus saling membantu dan juga masih kental lah gitu kebersamaannya. Sedangkan kalau di kota itu cenderung kurang karena kesibukan masing-masing. Kalau itu solidaritasnya itu sih bisa dibilang lebih solid di kampung ya, karena di situ kita masih tinggal bersama keluarga dan juga di desa itu semua itu lingkungan keluarga pasti. Dan juga cara orang tua itu seperti nilai-nilai sosial dan apanya itu dia lebih kental gitu dari tradisi, dari adat gitu. Berarti untuk solidaritas di kampung masih terasa ya kekeluargaannya? Keluarganya itu masih sangat kental. Kalau di kampung yang saya rasakan, terutama di kampung saya, lebih terasa kuat ya gotong royong kebersamaannya daripada di kota. Berarti masih ada rasa-rasa kebersamaan dan kerjasama kelompok itu di desa. Kalau saya ya sepertinya sama ya. Jauh kalau di kampung itu solidaritasnya lebih kuat daripada di kota. Karena itu tadi di kota ini saya nggak kenal siapa-siapa, jadinya ya individual gitu. Individual karena masih belum ada mengenal. Iya, belum ada mengenal. Apalagi kalau orangnya introvert gitu. Iya betul. Saya rasa kalau di kota ini saya lebih merasa ada solidaritasnya. Cuman solidaritas yang saya rasakan itu cuman dalam lingkup pertemanan saja. Pertemanan, dan saya pun kalau berteman tidak begitu banyak. Cuman untuk orang-orang tertentu di circle tertentu. Ya selama masih di circle itu kami masih kompak, masih bisa korban sama-sama. Apa-apa bareng, apa-apa ditemani. Kalau ada yang susah saling bantu. Ya seperti itulah. Saling bekerja sama. Ya benar. Itulah solidaritas yang saya rasakan. Berarti kalau di kampung hanya dalam sisi kekeluargaan tapi tidak sisi pertemanan gitu. Iya benar. Yang saya rasakan sih kayak bersama, tapi itu udah masing-masing jalannya, nggak sama kayak yang kita rasakan sehari-hari. Jadi kayak cuman formal-formal aja, cuman sapa aja, cuman saling sapa, terus juga kayak cuman tanya-tanya sebentar, kayak tanya-tanya tentang tugas gitu kan. Udah cuma sekedar gitu aja, nggak lebih. Iya, jadinya kayak formalitas aja ya? Iya, cuman formalitas aja. Kalau bisa saya bilang di lingkungan di sini ya, saya merasa nyaman lah, cukup nyaman gitu. Tapi kalau dibanding kampung, saya lebih nyaman di kampung ya, dimana di lingkungan FIS ini kita kan sama-sama menuntut akademik, jadi ibaratnya kita sedikit lebih individualis lah gitu. Tapi untuk solidaritasnya masih bagus? Solidaritasnya masih bagus. Kalau saya sih ya semenjak kuliah di sini saya kan membangun relasi juga tuh, karena kita mahasiswa tidak mungkin tidak membangun relasi. Jadi solidaritasnya ya lebih kuat sih di fakultas ini, kuat menurut saya. Iya, terutama di jurusan saya. Sejarah. Iya. Kalau saya juga sama sih Bang. Kalau di Fakultas Ilmu Sosial ini mereka kuat juga solidaritasnya, apalagi kalau dalam membagi informasi tentang akademi. Mereka maulah saling membantu atau Saling memberikan informasi ya. Semenjak di kota lebih terasa sih solidaritasnya, lebih terasa kuat. Kenapa? Karena semenjak saya di kota itu, saya lebih sering keluar rumah itu. Saya lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak yang seusia dengan saya atau yang sedikit lebih tua di atas saya. Nah, saya karena terlibat banyak dengan mereka, jadi saya punya hubungan yang cenderung lebih dekat dan
melalui hubungan tuh kami bisa saling tolong menolong gitu. Ya benar. Sedangkan saat masih di kampung, saya itu cenderung lebih banyak di rumah sih ya, karena masih dijaga orang tua gitu. Masih dipantau orang tua. Ya benar, karena kurangnya interaksi, kurang pula solidaritas yang cenderung saya rasakan dari anak-anak lain di kampung yang seusia saya atau dari masyarakat lain. Di kampung gitu dia spontan gitu Kak sapanya. Tapi kalau di kota gitu kita mikir-mikir karena kadang reaksinya nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Kalau di kampung kan kalau disapa, "Hai, oh ya, ya," baru kayak tanyaannya merentet gitu kan. Kalau ini cuman sekedar gitu. Kadang kayak nanti dia sibuk jadi kayak cuman cepat, kayak cuman sekedar aja gitu. Tentu pasti ada karena kita masih rasa masih keluarga ya di situ. Jadi rasa kepeduliannya itu masih lebih tinggi dibanding di kampus gitu. Bisa dibilang kalau soal apanya masih sangat saya rasakan. Kalau di kampung ya jelas baik dong karena ya asal kita dari sana kan Bang. Juga pun lebih lama mengenal orang-orang di sana daripada di sini. Lebih lama Ah. di sana dari kecil. Lagipun kita istilahnya ya lebih percaya kepada orang yang udah lama dengan kita kan daripada yang baru gitu. Kalau saya sih, kalau di kampung dia rasanya kayak lebih berkeluarga lah. Kalau di kota kayak lebih cenderung formal gitu dia, Bang. Tapi biarpun di kampus ini lebih formal, tapi masih ada kebersamaannya kan. Apalagi dengan ada apa seperti ini kegiatan sosialisasi oleh mahasiswanya. Semenjak di kota sih ada perubahan yang sangat drastis. Semenjak di kampung saya ini cenderung pendiam dan agak tertutup ya secara emosional. Di kampung. Berarti setelah di kota ini karena punya interaksi jadi saling bercerita, ada kawan cerita. Lebih terbuka, lebih berani buat menghadapi percakapan, lebih terbuka secara emosional. Bahkan mungkin saya semenjak di kota lebih lugas, lebih bahkan lebih berani untuk terlihat sangat vokal di depan orang-orang gitu. Bahkan tidak hanya ke satu orang, bahkan bisa ke banyak orang gitu. Berarti setelah tinggal di kota ini semacam membangun interaksi baru gitu, sambil berlatih bagaimana cara bervokal secara kepemimpinannya gitu. Iya benar. Kalau dulu di kampung ya ramah, kalau sekarang kayak kurang, apalagi kalau pulang ke kampung gitu kan, yang biasanya nyapa ini kayak agak-agak ragu-ragu gitu. Saya mungkin saling sapa itu masih saya mau sampai sekarang. Sampai sekarang kesini dong. Kalau di waktu di kampung itu saya gampang-gampang aja bersosialisasi, tapi setelah pindahnya ke kota itu sangat-sangat sulit, cukup lama saya bersosialisasi di kota ini. Karena perbedaan dari kawan saya itu kan istilahnya orangnya bahasanya lembut, beda sama dengan bahasa sini, jadi kaget gitu. Ya. Kalau misalnya di kampung kan biasanya kayak orang-orang udah dikenal, udah tumbuh dari situnya. Jadi kalau misalnya mau berpindah ke kota, kita harus perlu menyesuaikan lagi sifat-sifat orang yang berbeda. Terus saya juga perubahannya saya menjadi lebih Bang, kayak memilih-milih dulu yang mana terus diiniin gitu. Seperti yang saya bilang tadi, waktu di kampung kan saya cenderung dipantau, dijaga, terus merasa terisolasi lah. Ya. Karena nggak bebas keluar ya. Ya benar. Semenjak di kota lebih sering keluar, lebih sering aktif, bertemu dengan orang-orang, dan karena itu saya semakin mampu untuk memahami bagaimana sifat setiap orang-orang itu, apa saja perbedaannya, dan saya semakin mampu untuk menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dengan mereka. Makanya saya juga gampang beradaptasi dengan orang-orang yang baru saya kenal. Berarti karena adanya interaksi dan perubahan itulah yang membuat Fosta jadi lebih berkembang gitu, mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Iya, benar sekali. Yang pertama mungkin kayak kesibukan masing-masing gitu kan Kak. Mungkin kayak ada yang introvert gitu kan ataupun ekstrovert, ada yang dia suka disapa dulu, ada yang dia memang suka nyapa. Yang paling penting kayaknya karena kesibukan masing-masing sih. Ya, karena sibuk jadi kita pun malas bersosialisasi ya. Iya. Dan juga tentang waktu juga. Iya, waktu juga gitu kan. Apalagi kalau kuliah gitu kan, pastinya capek pengen cepat-cepat pulang. Apalagi yang kalau di kampus dia banyak mengikuti organisasi ataupun kegiatan yang diadakan di kampus gitu kan. Pasti kan energinya habis. Jadi dia kurang berniat untuk bersosialisasi. Semangat. Dulunya saya di desa itu masih lebih dari saya berbahasa Indonesia masih kaku. Sudah saya tinggal di kota, saya lebih terbiasa dan juga makin lancar. Bahkan di kampung saya sudah terbiasa berinteraksi itu memakai bahasa Indonesia, tidak seperti sebelumnya saya memakai bahasa daerah gitu. Kalau kamu suku apa? Saya suka. Suku Karo.
Berarti kalau dari segi bahasa, Abang udah lebih sering pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Karo di sini. Ya, saya udah lebih sering pakai bahasa Karo, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Karena kita ini semua dari berbagai suku yang Iya. berbeda kan. Jadi, Bahasa pemersatu lah. ya bersatu gitu. Kalau dari saya sih karena ya di lingkungan kampung itu ya keluarga kan, jadinya lebih nyaman daripada di kota. Jadi kalau di kota kita kan nggak tahu nih kita gimana orangnya, terus nanti kita ngasih tanggapan kita, tapi reaksi mereka beda, nggak enak lah, ya jadi persoalan nanti jadinya. Ya pastinya lebih nyaman di kampung karena keluarga itu tadi. Karena lingkungan sosial yang berbeda, latar belakang dan tujuannya juga berbeda. Mungkin kalau di kota ini lebih banyak individualnya karena mereka punya target. Iya, pendatang tuh juga punya target sendiri, lebih memilih diri sendiri lah. Seperti gotong royong, tolong menolong itu adalah bentuk nilai solidaritas di kampung yang pada dasarnya masih saya bawa sih di kampung, karena itu kan sudah cenderung diajarkan dari kecil oleh orang tua. Sudah terdidik ya? Iya benar, itu sudah seperti prinsip saya sendiri, nilai saya sendiri, dan saya sendiri orang yang nggak terlalu begitu suka kalau melanggar nilai saya sendiri, karena itu adalah seperti bagian identitas saya sendiri. Berarti dari kampung udah terbiasa ini menolong, jadi kalau di sini kebiasaan di kampung itu akan terbawa ke sini, jadi merasa tidak enakan kalau tidak membantu. Iya benar. Sedikit dipertahankan sih Kak. Kalau lagi melihat kayak dia lagi kenapa gitu kan, kayak muram atau apa ya, kita tanya kenapa, apakah dia mau cerita, ya gitu sih Kak, cuman sekedar gitu aja. Terus alasan Kakak mempertahankan ini kenapa, Kak? Yang pastinya kan diingatkan juga dari orang tua. Kita harus saling menjaga perasaan dari sekitar kita gitu kan. Kayak janganlah kayak sombong-sombong atau nggak mau nyapa gitu kan. Setidaknya dia disapa, ditanya, jangan cuman melewati aja tanpa melihat dia. Gitu. Intinya kayak sering memberikan pertolongan jika kawan membutuhkan gitu. Iya, begitu Pak. Berarti peran orang tua pun tidak lepas ya dari kita menanamkan nilai kebersamaan ini. Iya. Karena memang budaya kita ya itu ramah, Iya. bekerja sama. Seperti menyapa itu salah satunya, dan juga kayak dari kampung itu kami biasanya itu ada kayak, kalau dari orang-orang Batak itu kayak ada Batak gitu. Saya pun masih membawa itu, dan saya membawa tradisi itu ke kelas kami gitu. Dimana itu setiap kelas itu kami ada selalu membuat acara setiap akhir blok dan di akhir semester gitu. Jadi itulah yang saya bawa dari kampung ke kota gitu. Berarti tetap mempertahankan nilai kebersamaan dari kampung dibawa ke kota seperti itu. Dari saya ya masih mempertahankan karena orang kampung itu terlebih dari orang tua itu bilang kalau bahasanya kita udah pergi ke kota ataupun kita merantau itu harus ramah sopan sama orang gitu. Terutama ya dalam bahasa di sana kan lumayan lembut lah dibilang. Jadi itu masih terbawa sampai sekarang logatnya itu gitu. Karena gak usah ikut logat-logat orang kota katanya kayak gitu. Jadilah diri kita sendiri gitu. Kalau dari kampung kan kebersamaan gotong royongnya ada atau saling membantu. Sebisa saya lah di kota ini kalau ada temen yang lagi minta tolong saya bantulah gitu. Rasa-rasa kebersamaan kayak saling membantu itu masih kakak bawa ke apa tadi? Apakah spektakuler seperti ini yang para pemirsa inginkan?